Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan gue Swais. Semoga teman-teman netizen sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Kali ini ada pemahaman yang terpotong. Artinya ada sebuah tulisan, sebuah buku yang diterbitkan oleh Anilim, dan ada orang yang membacanya terpotong. Jadi di acara TV Sentana TV itu ada Roy Suryo, ada Subhan Palal, kemudian ada biasa Sentana pasti ada Michael Sinaga. Di situ mengupas bukunya Anilim, ya. Di buku itu tertulis bahwa memang Gibran tidak pernah sekolah di SMA. Nah, mereka hanya memenggal kalimat itu. Padahal di belakangnya banyak yang namanya buku, ya. Bukunya tebal, ya lumayan tebal. Dia hanya mengambil sekelumit kalimat itu. Padahal memang Gibran memang nggak sekolah SMA. Nah, karena SMA itu adanya hanya di Indonesia. Di Singapura nggak ada, di sini nggak ada. Maksudnya Anilim seperti itu. Tapi dia karena otak dan hatinya kotor, makanya dan punya kepentingan, makanya kalimatnya dipenggal hanya sebatas itu. Sehingga mereka membuat narasi biar masyarakat percaya bahwa Gibran ini jasanya palsu juga. Jadi seperti itu. Ya, jadi orang-orang ini sangat-sangat kotor hatinya. Kita lihat videonya dulu. Kebenaran bahwa Gibran tidak sekolah SMA itu dijawab oleh Inilim. Balik. Nih, dalam bukunya Inilim bilang gini. Inilim adalah konsultan pendidikan dengan karir dan pengalaman lebih dari 25 tahun di bidang pendidikan global. Kliennya tersebar di 22 negara dan kerap diundang oleh pemerintah negara lain untuk mengunjungi berbagai institusi pendidikan. Berarti ini luar biasa hebat nih orang. Tapi apakah Gibran tidak tamat SMA? Ya, benar. Karena ia memang tidak pernah bersekolah di SMA. Ya, berarti buku ini benar. Artinya buku ini disepahami oleh Inilim. Nah, jelas. Dia hanya mengambil sekelumit aja. Ya, itu merupakan kebodohan mereka. Karena dalam riwayat pendidikan Gibran itu SD di Solo, SMA-nya juga di Solo, SMA 1. Kemudian setelah itu dia sekolahnya di Singapura dan di Sydney. Makanya nggak ada Singapura SMA atau SMA itu nggak ada. Memang nggak ada. Makanya salah satu kalimat dari bukunya Anilim itu adalah memang benar si Gibran itu nggak sekolah SMA, nggak pernah sekolah SMA. Memang benar nggak ada sekolah SMA karena namanya bukan SMA. Sekali lagi SMA adanya hanya di Indonesia. Itu maksudnya itu. Nah, kemudian di waktu yang berbeda, Subhan Palal ini memohon kepada Anilim biar menjadi saksi di pengadilan, ya, karena statement tulisannya Anilim di buku tadi dasarnya itu. Tapi karena Anilim ini orang pinter, ya, orang pinter, dan buku yang dimaksud tulisan di buku Anilim ini tadi berbeda pemikiran dengan orang-orangnya Subhan Palal dan teman-teman, makanya Anilim nggak mau jadi saksi. Kita lihat videonya. Ibu Nalim, monggo, karena saya nggak tahu alamat ibu, melalui ini saya mengundang ibu untuk menjadi saksi di perkara ini. Oke Pak, jadi
saksi dari pihak Bapak ya. Boleh. Saya ogah ya, karena saya bukan pengangguran. Mendingan kita itu move on aja lah, cuekin. Nah, jelas kan? Nilim nggak mau jadi saksi. Dia nggak mau nanggapin Roy Suryo dan kawan-kawan, itu nggak mau. Kalau semakin ditanggapi, dia semakin besar kepala dan merasa menang. Ya, itu. Jadi memang Nilim ini tahu persis karena memang dia mendalami pendidikan di beberapa negara, sehingga dia tahu persis. Bahkan dia Roy Suryo waktu ke Sydney yang diwawancari itu beda dengan sekolahnya Gibran. Jadi Roy Suryo itu yang diwawancari adalah orang-orang tenaga kerja Indonesia yang ada di Sydney yang ingin memperdalam bahasa Inggris. Jadi hanya kursus, bukan sekolah seperti Gibran. Makanya mereka yang diwawancari Roy Suryo itu nggak ada yang pernah kenal dengan Gibran, nggak ada yang pernah ketemu dengan Gibran di sekolahan itu. Sangat lucu sekali. Dan ada lagi satu yang sangat lucu. Rizal Fadilah mengumumkan bahwa dia telah melapor, dan kawan-kawan Rizal Fadilah, kemudian Rustam Effendi dan Heru itu melaporkan beberapa nama ke Polda Metro Jaya. Dia otaknya kembali ke pramuka. Ini udah kadaluarsa ini. Dia percaya kepada omongannya Betor, kemudian statementnya beberapa orang di podcast, ya. Padahal itu nggak ada buktinya. Dan satu hal yang lucu, dan ini nanti kontraproduktif dengan apa yang diomongkan sendiri. Jadi beberapa item yang disebutkan itu ada yang kontraproduktif. Biar jelas kita lihat videonya dulu. Pemeriksaan, penyelidikan, bahkan nanti sampai ke penyidikan mengenai hal-hal yang kami adukan. Gitu. Dengan pengaduan ini, polisi diharapkan aktif. Dan tentu kami sebagai warga masyarakat akan membantu proses-proses yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Itu esensi daripada pengaduan masyarakat. Nah, dengan ini disampaikannya, saya bacakan saja intinya, bahwa adalah Beator Suryadi, aktivis PDIP, orang pertama yang mengaitkan ijazah Jokowi dengan pembuatan pasar pramuka. Ia menguatkan dugaan terjadinya pemalsuan ijazah pada saat Jokowi mendaftar sebagai calon gubernur DKI pada tahun 2012. Dua, bahwa menurutnya nama-nama yang diduga terlibat atau mengetahui atau pernah mencurigai kejanggalan ijazah Jokowi terkait pasar pramuka antara lain Andi Wijayanto, Prasetyo Edi Marsudi, Syarif, Indra, Dani Iskandar, Anggit, David Widodo, Juri Adrianto. Ia juga menyebut keberadaan kelompok Jakarta dan kelompok Solo terkait pendaftaran Joko Widodo ke KPUD DKI Jakarta. Tiga, bahwa dalam wawancara di salah satu kanal, Kolonel Purnawirawan Sri Rajasa, mantan anggota BIN, menyebut kepemilikan kios percetakan dan dugaan terkait operasi pasar pramuka mantan Wamen Paiman Raharjo. Ada nama juga yang disebut dengan Ibu Kana, Sungkono. Menurutnya ada beberapa yang lain yang bisa dihadirkan sebagai saksi. Sri Rajasa menyebut 10 saksi bisa dihadirkan katanya untuk konteks pasar pramuka ini. Yang keempat, bahwa pengadu masyarakat Rustam Effendi, sebelah saya ini, dalam berbagai media menyampaikan dugaan kuat peran Ketua KPUD Surakarta, Eko Sulistyo, saat Jokowi mencalonkan diri sebagai calon wali kota Surakarta. Ia berulang kali menyebut nama Pratikno, mantan rektor UGM yang diduga dalang dari pembuatan ijazah palsu Joko Widodo. Kelima, bahwa Juni 2015, Menristek Dikti Muhammad Nasir menyatakan pihaknya telah melakukan pelacakan ke pasar pramuka dan menemukan kiostik yang menawarkan pembuatan ijazah palsu. Ia menyebut di pangkalan data Dikti sudah terdata ijazah palsu. Yang keenam, bahwa telah ditangkap dan proses hukum 8 orang pembuat dokumen palsu di pasar pramuka Jakarta pada tahun 2015.
Saat itu Kapolda Metro Jaya dijabat oleh Irjen Pol M. Tito Karnavian. Kedelapan orang tersebut telah dijatuhi hukuman hingga tingkat Mahkamah Agung karenanya telah berkekuatan hukum pasti atau inkrah. 7. Bahwa pada bulan Desember 2024 Pasar Pramuka yang dikenal sebagai tempat pembuatan dokumen palsu telah terbakar. Ada pihak yang menduga area tersebut memang sengaja dibakar. Hingga kini kios-kios yang terbakar tersebut tidak dibangun kembali. Atas dasar dugaan terjadinya peristiwa yang terkait dengan pembuatan ijazah palsu Jokowi di Pasar Pramuka, Jakarta, maka para pengadu masyarakat ini memohon kepada Bareskrim Mabes Polri untuk dapat menindaklanjuti melalui proses penyelidikan dan penyidikan. 1. Meminta keterangan dan memeriksa 3 orang utama yang diduga berperan besar hingga terbitnya ijazah palsu yang kita kenal dengan 3O, yaitu Joko Widodo, 2. Pratikno, 3. Eko Sulistyo. 2. Menyelidiki dan meminta keterangan seluruh nama-nama baik yang disebut oleh Beator Suryadi, Sri Rajasa Chandra maupun Rustam Effendi dan mengklasifikasikan keterlibatannya. Ketiga, dimohon untuk melakukan pemeriksaan seksama atas 8 orang yang terlibat pembuatan dokumen palsu di Pasar Pramuka dengan menguji ulang berbagai keterangan baik BAP penyidikan maupun di depan persidangan terkait kemungkinan terjadinya pembuatan ijazah palsu Joko Widodo. Keempat, membongkar pangkalan data Kemendikti mengenai produk dan penggunaan ijazah palsu perguruan tinggi negeri. Sinyalemen Menristek Dikti Muhammad Nasir mengenai Pasar Pramuka tahun 2015 patut untuk ditindaklanjuti. Keenam, mendalami pemenuhan unsur delik pasal 263, 264, 266 Yungto pasal 55 KUHP lama. Nah, dari video tadi jelas bahwa awalnya dia mengatakan ijazah Pak Jokowi ini dibuat di Pasar Pramuka untuk kepentingan mendaftarkan Pak Jokowi mendaftarkan diri menjadi gubernur DKI. Ya, gubernur DKI. Anehnya, kalau ijazah itu dibuat di Pasar Pramuka di saat Pak Jokowi mau mendaftarkan diri menjadi gubernur DKI, padahal dia sudah 2 kali menjadi wali kota Surakarta, wali kota Solo. Nah, selama 2 kali mendaftar di menjadi wali kota di Solo itu pakai ijazah yang mana? Pakai ijazah apa? Kalau ijazah palsu itu dibikin menjelang pilkada DKI, ini kan aneh. Dan kemudian juga salah satu tersangkanya juga Eko. Eko itu mantan ketua KPU Surakarta. Ya. Ya, berarti ini sebelum menjadi wali kota Solo kan prosesnya. Nah, ini kontraproduktif. Pertama katanya menjelang pilkada DKI Jakarta, tapi salah satu tersangkanya ketua KPU Solo di saat Jokowi mendaftarkan diri menjadi wali kota. Nah, ini kontraproduktif. Yes. Ini orang-orang yang sudah mulai pusing mencari jalan keluar biar tidak terjerat hukum. Tapi yang jelas Polda Metro Jaya lewat Pak Budi mengatakan sebentar lagi P21. Kalau P21 artinya Roy Suryo CS di Borgol masuk penjara. Dan ada hal yang aneh lagi di saat Rizal Fadilah menyampaikan hanya ada Rustam Effendi, Roy Suryo nggak ada, ya. Dan Tifa pun nggak ada. Jadi Tifa ini udah hilang beberapa waktu yang lalu, sudah mulai tenggelam, nggak kelihatan, ya, nggak kelihatan. Mungkin anak istrinya udah mulai mengekang biar tidak keluar-keluar lagi, biar tidak melakukan kesalahan yang lebih parah lagi.
Untuk melihat endingnya seperti apa, PES 21-nya kapan, ikuti terus Goes Wes. Wassalam.